Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Mu'arifat dari Tadris Matematika 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi, ontologi, dan metodologi guna untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan matematika. Untuk penjelasan tentang epistemologi, ontologi, dan metodologi, kita buka slide berikut ini. Epistemologi matematika. Epistemologi matematika merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan pengetahuan matematika. Hal-hal yang ditelaah dalam cabang filsafat ini adalah segi-segi dasar pengetahuan matematika, seperti sumber, hakikat, batas-batas, dan sejarah dan kebenaran pengetahuan beserta ciri-ciri matematika yang meliputi abstraksi, ruang, waktu, besaran, simbolik, bentuk, serta pola. Matematika sebagai bagian dari sekian artinya matematika merupakan sebuah pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar. Beberapa ilmuwan menyatakan bahwa matematika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan bilangan-bilangan, titik, garis, ruang, abstraksi, besaran, dan lain sebagainya. Matematika merupakan suatu ilmu yang lebih banyak mengkaji tentang kuantitas-kuantitas, bangunan, ruang, serta perubahan. Dalam cara pandangan lain, matematika adalah suatu ilmu yang menggunakan argumentasi logis dengan bantuan kaidah-kaidah dan definisi-definisi untuk mencapai suatu hasil yang teliti, cermat, serta baru. Menurut ilmu Khaldun menyatakan bahwa matematika terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu ilmu geometri, yang kedua ilmu aritmatika, nomor 3 yaitu ilmu musika, dan yang nomor 4 yaitu ilmu astronomi. Berbeda dengan pendapat Immanuel Kant yang membagi matematika menjadi 3 disiplin pengetahuan. Yang pertama yaitu logika, aritmatika, dan geometri. Antara ilmu Khaldun dan Immanuel Kant itu terjadi perbedaan. Kalau ilmu Khaldun itu menjadi 4 macam, jika Immanuel Kant itu membagi 3 macam. Untuk indikator suatu pemikiran yaitu menemukan pengetahuan yang benar atau usaha untuk menghasilkan pengetahuan yang benar. Epistemologi membagi kebenaran menjadi 3, yaitu kebenaran epistemolog, kebenaran ontologis, dan kebenaran sematis. Adapun teori yang menjelaskan kebenaran ada 3, yaitu teori korespondensi, teori koherensi, dan teori pragmatisme. Teori korespondensi menyatakan bahwa kebenaran haruslah bersesuaian dengan fakta atau kenyataan yang ada. Sedangkan teori pragmatisme beranggapan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut bersifat fungsional dan memiliki manfaat dalam kehidupan praktis. Selanjutnya yaitu B, tentang ontologi matematika. Ontologi matematika merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan yang ada. Sesuatu yang ada termasuk di dalamnya hal-hal metafisik di dalam pengetahuan matematika. Banyak hal yang dipersoalkan di dalam ontologi matematika. Di antaranya adalah cakupan dari pernyataan matematika yang berkaitan dengan dunia nyata atau fakta, ataupun hanya dalam pemikiran manusia. Cakupan tersebut merupakan suatu realitas dari entitas matematika yang menjadi juga bahan pemikiran filsafat. Sejarah mengatakan bahwa para ahli filosofi dan ahli matematika pada zaman dahulu mempergunakan matematika sebagai alat dalam melakukan suatu pekerjaan ataupun menyelesaikan masalah.
mulai dari hal-hal yang sederhana sampai pada hal yang menakjubkan. Kita lihat saja perkembangan peradaban Mesir kuno dan Babilonia. Bangsa Mesir yang mempergunakan perhitungan sederhana untuk menghitung pajak, luas lumbung perdagangan, serta menghitung batas luas tanah yang hilang karena luapan Sungai Nil, sampai pada pembangunan istana dan piramida yang termasuk ke dalam keajaiban dunia. Nah, hebat sekali bukan? Bagaimana bangsa Babilonia mengukur jarak kapal di tengah laut dengan menggunakan perbandingan segitiga tanpa harus benar-benar terjun ke laut. Nah, sedalam itukah ilmu matematika dalam kehidupan pada zaman Mesir terdahulu. Selanjutnya yaitu tentang matematika modern, tentang pengukuran dipergunakan untuk menghitung ketinggian awan dalam bidang penerbangan, dalam bidang meteorologi, dan berkaitan dengan keadaan cuaca, ataupun cara kerja kamera yang selalu kita pakai. Contoh lain adalah layar bioskop yang mempergunakan perbandingan dengan film yang ditayangkan dari pemutar film. Yang C yaitu metodologi matematika. Metodologi matematika adalah penelahan terhadap metode yang khusus digunakan dalam matematika yang dikenal sebagai metode aksiomatik atau metode hipotetik deduktif. Metodologi matematika adalah kumpulan cara-cara, rumus-rumus, dan kaidah-kaidah yang digunakan dalam matematika. Dapat juga diartikan sebagai cara penyusunan berbagai alur dan azas yang diterapkan pada matematika sebagai suatu metode. Selanjutnya yaitu terdapat 3 metode dalam metodologi matematika. Yang pertama yaitu metode deduksi, yang kedua metode induksi, dan yang terakhir yaitu metode dialektika. Untuk penjelasannya yaitu metode deduksi adalah suatu metode yang berpikir menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum yang kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat khusus. Yang kedua yaitu metode induksi atau sebaliknya, menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip khusus kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat khusus. Yang nomor 3 yaitu metode dialektika, adalah suatu metode yang berpikir yang menarik kesimpulan melalui 3 tahap: tesis, antesis, dan sintesis, atau berdasarkan premis mayor dan premis minor untuk kemudian menghasilkan kesimpulan yang baru. Pokok-pokok penting dalam metode matematika. Yang pertama yaitu ada aksioma, kedua definisi, dan yang ketiga teorema. Aksioma merupakan keterangan yang kebenarannya diterima tanpa pembuktian lebih lanjut dan menjadi dasar atau pegangan dalam sebuah perbincangan. Aksioma disebut juga postulat, juga merupakan sebuah proposisi yang jelas dengan sendirinya dan yang menjelaskan hubungan niscaya antara bagian-bagian yang tidak jelas. Ilmu-ilmu aksioma matematis bersifat analitik. Yang kedua yaitu definisi, adalah sebuah proporsi yang mengantarkan pada hakikat dan kualitas sesuatu. Dapat berupa artian yang diberi batasan, sifat, pengertian, atau hubungan yang bersumber dari pemikiran manusia. Yang ketiga yaitu teorema, adalah suatu penemuan bentuk pola, rumus matematika yang baru dan bisa dibuktikan berdasarkan aksioma-aksioma dan definisi-definisi secara logis. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, kurang berkenan, saya minta maaf. Semoga presentasi yang saya bawakan ini bisa dipahami
dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.